Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Febriani dari kelas 2A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan komunitas dalam perspektif Islam. Keperawatan komunitas dalam perspektif Islam. Keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan, dan mematuhi kebutuhan dasarnya baik aktual maupun potensial, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada keimanan, keilmuan, dan amal serta kiat keperawatan. Terbentuk pelayanan psiko, sosial, kultural, spiritual yang komprehensif. Sifat perawat muslim. Sebagai seorang perawat yang profesional harus memiliki sifat caring yang harus dipertahankan dan ditingkatkan terus-menerus. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara sempurna. Seorang perawat harus memiliki sifat-sifat seperti di bawah ini. Yang pertama, tulus ikhlas karena Allah. Yang kedua, penyantun. Yang ketiga, peramah. Yang keempat, sabar. Yang kelima, tenang. Yang keenam, teliti. Yang ketujuh, tegas. Yang kedelapan, patuh pada peraturan. Yang kesembilan, bersih dan menjaga kebersihan, rapih baik jasmani maupun rohani. Yang ke-10, menyimpan rahasia. Yang ke-11, dapat dipercaya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. A few moments later. Kesehatan komunitas dan konsep dasar. Yang pertama, pengertian kesehatan. Dahulu, sehat didefinisikan sebagai ada atau tidak adanya penyakit. Nightingale mendefinisikan sehat sebagai kondisi baik dan menggunakan setiap kekuatan yang dimiliki individu seoptimal mungkin. Itu menurut Nightingale tahun 1964. WHO memandang sehat secara lebih menyeluruh. Undang-undang WHO mendefinisikan sehat sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan tidak semata terbebas penyakit atau kelemahan. Itu menurut WHO tahun 1948. Pada beberapa dekade yang lalu, sejumlah profesional kesehatan termasuk para perawat teoretikus telah membuat definisi sehat. Sebagai besar, orang mendefinisikan dan menggambarkan sebagai berikut. Yang pertama, terbebas dari gejala dan nyeri sebanyak mungkin. 2. Dapat aktif dan melakukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan. Dan yang terakhir, selalu bersemangat. 2. Indikator sehat. Poin pertama, kesehatan yang baik dan usia panjang produktif adalah hak setiap individu tanpa membedakan suku dan jenis kelamin. Poin yang kedua, semua orang mempunyai kebutuhan belajar. Poin yang ketiga, beberapa klien mungkin tidak memahami kebutuhan belajarnya atau kebutuhan bantuan untuk mencapai tingkat sehat yang tinggi. Poin yang keempat, orang akan menerima dan menggunakan informasi yang bermanfaat untuk dirinya sehingga pengetahuan memiliki makna tertentu. Untuk selanjutnya, 3. Karakteristik sehat. Poin pertama, anggotanya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sebagai komunitas. Poin yang kedua, menggunakan sumber daya alam sambil melakukan langkah untuk menghematnya demi generasi mendatang. Poin yang ketiga, secara terbuka mengenali dirinya sendiri. Poin yang keempat, siap menghadapi kritis. Poin yang kelima, mempunyai saluran komunikasi yang terbuka. Poin yang keenam, coping individu yang efektif. Poin yang ketujuh, meningkatkan derajat kesejahteraan. 4. Perilaku sehat. Perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang merasa dirinya sehat dan bertujuan memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan. 3 tujuan yang diinginkan dicapai dalam perilaku sehat ini adalah perilaku preventif, protektif, dan promotif. Perilaku preventif adalah upaya memelihara kesehatannya dengan mencegah datangnya penyakit. Perilaku protektif yaitu upaya untuk melindungi badan dari rasa sakit. Dan yang terakhir, perilaku promotif yaitu upaya untuk memelihara kesehatannya dengan ikut serta melakukan penyuluhan tentang pencegahan penyakit dengan cara meningkatkan pengetahuan. Kesehatan komunitas. Yang pertama, definisi kesehatan komunitas menurut WHO tahun 1974. Dalam Harnilawati 2013,
komunitas sebagai suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta ada rasa saling mengenal dan interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Menurut Spardley tahun 1985, Harnilawati 2013, komunitas sebagai sekumpulan orang yang saling bertukar pengalaman penting dalam hidupnya. Yang ketiga, menurut Sumijatun DKK 2006, dalam Harnilawati 2013, komunitas atau community adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai persamaan nilai atau values, perhatian atau interest, yang merupakan kelompok khusus dengan batas-batas geografis yang jelas. 2. Keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional sebagai bagian integral pelayanan kesehatan berbentuk pelayanan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual secara komprehensif ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sehat maupun sakit, mencakup siklus hidup manusia. Itu menurut Harnilawati tahun 2013. 3. Keperawatan komunitas. Menurut Harnilawati 2013 menjelaskan bahwa keperawatan komunitas mencakup perawatan kesehatan keluarga atau nurse health family, juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas, membantu masyarakat mengidentifikasi masalah kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka sebelum mereka meminta bantuan kepada orang lain. Itu menurut WHO tahun 1947. A few moments later. Untuk poin selanjutnya, kesatuan yang unik dari praktik keperawatan dan kesehatan masyarakat yang ditujukan pada pengembangan serta peningkatan kemampuan kesehatan baik diri sendiri sebagai perorangan maupun secara kolektif sebagai keluarga, kelompok khusus atau masyarakat. Itu menurut Ruth B. Freeman tahun 1981. Untuk selanjutnya, keperawatan kesehatan komunitas adalah praktek melakukan promosi kesehatan dan melindungi kesehatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ilmu keperawatan, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan masyarakat yang berfokus pada tindakan promotif dan pencegahan penyakit yang sehat. Itu menurut Anderson dan MC Farland tahun 2011. Tujuan dan keperawatan komunitas. Poin pertama, tujuan keperawatan komunitas untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami. Yang kedua, menetapkan masalah kesehatan dan memprioritaskan masalah tersebut. Yang ketiga, merumuskan serta memecahkan masalah kesehatan. Yang keempat, menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir, mengevaluasi sejauh mana pemecahan masalah yang mereka hadapi. Tingkat pencegahan keperawatan komunitas ada 3 poin. Poin pertama, mencegah primer. Poin yang kedua, pencegahan sekunder. Dan poin yang terakhir, pencegahan tersier. Sekian penjelasan dari saya tentang keperawatan komunitas dalam perspektif Islam. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.